Kamera. Oh iya, ini tulisannya kameranya doesn't exist ya. Gini dia soalnya. Iya. Pakai komputer. Yang lain tapi aku lupa gimana caranya. Oke. You use computer. Hmm. Oke, I see. It's okay kalau gitu. Biasanya Hmm, di soalnya. oke, I see. Yan, today, Ya. ya, bentar. Ryan, oke. This is what we will talk ya. So, oke, Yan, ini dia. Lihat screen Kak. Cek. Halo, halo. Cek. Ya. Oke. Lihat screen Kak. Aman screen Kakak, Rian. Oh, ini jaringannya mungkin ya. Jaringan Kakak tuh Rian tapi ya. Coba kamera. Nah, ini nanti Rian kita belajar hari ini data visualisasi, kemudian nanti belajarnya di hari Minggu coba presentasi. Gitu Yan ya. Nah, kemarin udah memilih Yan apa yang ingin dilakukan hari ini? Maksudnya mau pakai modul yang mana? Eh, Did you? lanjutin yang kemarin kan. Iya, lanjutnya maksudnya Rian Ryan udah memilih ini nggak? Mau Oh, yang pakai lanjut SEM? itu ya. Iya, mau Yang, pakai data ini. yang Trello. Iya, nggak apa-apa sih. Di sini nanti ada data yang disediain juga, ya. Jadi Belum Kak. belum, oke, oke. Nah, today and we'll talk about this ya. Yang aku kan nanya yang aku pilih yang mana? Iya, yang mana? Eh, yang apa? Most efficient way to ini burger apa itu? Oh, I see. Oke, 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 An. Itu nanti kita sempurnakan pakai ini. Kemarin kita berbicara masalah methods of grouping data, and then filtering data, future engineering, cleaning data. Nah, sekarang we'll talk about data visualisasi. Nah, apa fungsinya dan apa ya bukan fungsi ya lebih ke eksistensinya gitu. Kenapa nggak makai data yang sudah ada aja? Ini suara kakak jelas ya? Ya. Soalnya sinyal kakak tulisannya agak-agak kurang ya. Oke, kenapa kita harus melakukan data visualisasi? Kenapa nggak yang kemarin saja, Kak? Kenapa perlu hal ini? Nah, jadi tujuan utama dari visualisasi itu sebenarnya adalah untuk lebih mempermudah orang membaca apa yang kita tulis secara visual, ya. Jadi menurut Hmm. Ryan sendiri, yang lebih menarik ketika kita membaca data itu apakah dalam bentuk tabel atau gambar? Kakak tanya. If you have options, Apa? gambar ya, karena Hah? lebih mudah. Iya, tabel. Jawaban Rian tabel tadi. Tadi pertanyaan apa? Tabel atau gambar gitu. Kalau buat apa? Untuk melihat data. Kan misalnya nih, kakak punya data ya. Tahun ini tahun 2001, 2002, 2003 sampai sekarang 2024 ya. Hmm. Kemudian ada jumlah penduduk 2001 1 M misalnya 1 million atau 1 billion aja lah. Kemudian 2002 1.1 billion. 2003 seterusnya 2004 2.5 billion. Nah, Ryan lebih
menurut Ryan secara ya apa namanya orang awam lah gitu ya, lebih suka make data tabel seperti ini atau data ini kita tuangkan dalam gambar. Gambarnya pasti nanti seperti ini ya. Di sini tahun, di sini jumlah penduduk gitu. Otomatis nanti begini gambarnya gitu kan, semakin naiknya. Kira-kira yang mana yang lebih satisfying? Yang kiri sih. Ah, Yang kiri sih. yang ini ya, Ah, yang gambar lah ya istilahnya. Nah, itu salah satu eksistensi dari data visualisasi itu seperti itu ya. Jadi data itu dituangkan dalam bentuk sebuah grafik yang membuat orang yang tidak terlalu mengerti angka diharapkan dengan melihat gambar, oh dia naik gitu. Dia naik kurvanya. Gitu. Itu eksistensinya di situ. Lebih menarik dan lebih mudah untuk representatif dan informatif bahasanya gitu. Oke, Ryan? iya. Nah, sekarang data visualisasi yang populer tuh kita dapat menggunakan graph, diagram, illustration, videos, and mind maps. Nah, untuk sekarang kita coba fokusnya nanti di graph aja yang secara keseluruhan, yang lainnya mungkin enggak. Nah, ternyata yang bisa diaplikasikan itu ada dua, graphs sama diagrams ya. Yang dua ini dapat diaplikasikan di data. Kalau video data gambar itu ya terkaitnya. Data juga cuman bukan data tabular gitu, bukan angka seperti yang Kakak contohkan tadi. Ini lebih ke data gambar, apalagi ilustrasi dan mind mapping. Nah, sekarang what is data visualization for? Ya yang seperti yang Kakak bilang tadi ya. Yang pertama, which option for presenting data do you think is more convincing? Yang mana kira-kira? Satu atau dua? Nah, pilihannya tadi begitu ya. Yang ini lebih nyaman yang ini atau disajikan dalam bentuk yang ini. Hijau aja mungkin ya supaya oke ini lebih mantap. Yang mana ya kira-kira? Kakak sediain tabel dalam Kanan bentuk lah. kanan ya, karena Nah, lebih pertama lebih menarik, lebih informatif dan representatifnya itu sama sebenarnya, tidak lebih representatif tapi lebih menarik, lebih mudah untuk dibaca gitu. Kalau orang yang belum mengerti ini mungkin ya mereka akan menyamakan ini mungkin sama dengan ini. Kalau di sini udah terlihat ya bahwa summer itu persentasenya itu lebih besar gitu ya. Jadi lebih informatif gitu ya. Gitu. Nah, sekarang visual information is the form of a diagram is easy to perceive and you can quickly and effectively convey your main idea to the audience. Today you'll learn about how to move from the first option to presenting data to the second, or we will visualize the data. Okay. And then what will we use? Apa yang akan kita gunakan di dalam visualisasi ini? Ada namanya pandas juga ya. Pandas juga. Tapi mungkin nanti di sini kita nggak hanya berbicara pandas ya. Sebenarnya ada yang lebih mudah namanya seaboard. Kakak lupa topik ini. Apakah nanti ada atau enggak? Oke, Yan. Jadi nanti kita akan coba membuat beberapa visualisasi menggunakan Pandas, library Pandas terkait datanya. Mungkin Ryan masih belum ada gambaran. Intinya adalah kita punya data data tabular ya dalam bentuk tabel gitu ya. Biasanya CSV gitu. And then nanti kita akan kayak memvisualisasikan data ini yang enggak semua kolomnya, kolom yang kita mau, misalnya kolom yang ini, dalam bentuk grafik. Nah, misalnya ini tahun gitu ya, dalam bentuk grafik gitu ya, yang membuat data ini lebih mudah untuk dibaca. Gitu ya. Itu tujuan kita hanya itu sebenarnya hari ini. Tapi metodenya harus kita pelajari dulu. Oke, okay. What types of diagrams do you know about? Yang pertama pie chart. Pernah mendengar istilah pie chart? Ryan? nah, Pernah. Apa itu? yang tadi, Yang 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 tadi. bentuknya kayak yang sebelah Mantap kan, ya. apa sih? Bentuknya, ya benar kan Iya, yang tadi? iya yang tadi, yang kayak kue itu.
pi ya. Iya, betul. Kemudian linear graphs, pernah mendengar? Bar chart, Ini yang garis, kemudian iya, linear. garis. Iya, betul ya. Kalau bar chart yang batangan ya, Nah, yang ya. batangan. Iya, oke. Okay. How do we create diagrams in Python? We will use plot method ya and pandas library. And then kita membutuhkan library tambahan namanya matplotlib yang ini merupakan pandas itu dibangun dari ini untuk yang visualisasinya. Itulah singkatnya ya. Nah, sekarang untuk menampakkan modulnya itu, sorry, datanya itu hasilnya itu kita membutuhkan perintah .show nanti namanya. Oke? .show. Nah, kalau di Jupyter Notebook, Google Colab itu nggak perlu pakai ini, tapi kalau di Visual Studio Code kita perlu pakai ini. Dan nanti kakak berikan pilihan mau ngoding di Visual Studio Code atau di Google Colab. Saya prefer di Google Colab. Kenapa? Lebih mudah gitu. Tapi bebas nanti kakak berikan pilihan ke Ryan. Nah, this is how you can connect to Pandas and Matplotlib. Ya, di Matplotlib ini ada tambahan .pyplot untuk menginisiasi. Inisiasi itu artinya apa, Kak? Mengaktifkan. Ada begitu banyak sekalian ya. Ada begitu banyak sekali submodul yang ada di Matplotlib dan sehingga kita perlu menspesifikkan dan aktifkan itu. Oke? Kalau enggak ditulis nanti Pak, matplotlib, maksudnya sub modul berarti ada modul dalam modul gitu. iya, ya. Jadi ini modul utama, ini modul sub-sub modulnya gitu. Nah, gitu. Nah, namanya sekarang pyplot ini ya. Ya, kita panggil pyplot. Kenapa harus manggil pakai pyplot? Kakak juga nggak tahu ya. Intinya untuk grafik itu pakai pyplot biasanya. Gitu. Ya, Yan ya. Oke. So, matplotlib.pyplot SPLT. S-nya ini bebas ya, mau S grafik, S apa bebas. Tapi commonly SPLT ya. Secara umum itu memang SPLT, kemudian Pandas tuh PD gitu. Gitu ya. Oke. Clear yang ini untuk apa tadi? Itu eh, yang mana tadi? Yang dua ini, perintah yang dua ini untuk apa? Buat ngimport itu modulnya dari Oke. Pandas. Bahas ya. Jangan bilang buat import modulnya dari Pandas ya. Tapi untuk mengkoneksikan gitu ya, mengkoneksikan apa yang akan saya olah dengan modul Pandas dan modul Matplotlib. Gitu ya. Oke. Caranya untuk koneksinya gimana? Saya pakai import, import Pandas SPD, import matplotlib.pyplot SPLT. Oke? Got it? Ya, Oke. Nah, sekarang dot plot method itu digunakan untuk apa? This is used to create diagrams based on quantitative data. Jadi apa namanya? Data itu ada dua jenis, ya, ada data kualitatif itu yang eh, tipenya kategorik, ada yang kuantitatif. Nah, plot ini biasanya dipakai untuk yang data kuantitatif. Nah, sekarang loh, gimana cara untuk pengolahan data kuantitatif kalau gitu? Oh, kualitatif kalau gitu, Kak. Quality ya biasanya. Kuantitas. Ryan sudah belajar cara menggerupkan data, cara filtering, cleaning data, dan cara untuk pivot table. Itu akan dipakai semua untuk data yang kualitatif. Sehingga bisa diolah menjadi kuantitatif. Gitu ya. Oke, clear? ya. Oke. Nah, ini dia contohnya ya. Kakak menghubungkan dulu import pandas SPD and then import matplotlib.pyplot SPLT dan let's say ya kita membuat atau mengenerate data random ya. pd.series Nah, data ini yang pertama kolomnya indeksnya itu adalah barisnya itu adalah 1 2 3 4 5. Saat di s.plot dia akan secara default menggunakan jenis grafiknya itu adalah garis ya. Gitu. Gitu ya. Ya, garis gitu. Jadi ini satu, di sini satu nilainya 10 ya. Kemudian dua nilainya 5,
3, 15, 4, 20, 5, 10 lagi. Gitu, Yan. Oke? Make ini perintahnya. Iya. Oke, aman? Ada pertanyaan dulu? Ada nggak? Nggak ada? Ada. Nggak ada? Ada. Ada? Nggak ada. Tidak Oh ada. iya. Oke. What what kind of data can we show using a linear graph? Jadi ini dia untuk linear graph itu kita dapat nanti memvisualisasikan ya data numerik yang seperti yang tadi ya. Jadi ini termasuk data numerik ya yang tadi. Nah, sekarang how can we create linear graphs using apps data? Yang pertama tentu saja nanti kita akan menggunakan apa yang disebut panggil datanya, baca datanya, kemudian kita nanti mempunyai parameter di dalam plot ini namanya kind parameter. Itu gunanya apa, Kak? Itu gunanya untuk menentukan atau memilih jenis plot mana yang Anda mau. Ada line, ada kemudian his, ada box plot, scatter, pie plot, bar H plot, dan line plot. Apa bedanya bar H sama bar? Mana bar? Nah, apa bedanya? Kalau bar itu seperti biasa ya. Jadi di sini batangnya itu di sumbu X. Itu kalau bar. Ya, batangnya itu ada di sumbu X gitu. Oke kan? Itu kalau bar. Kalau bar H itu batangannya ada di sumbu Y. Nah, gini. Nah, gini. Kebayang? Itu aja bedanya ya. Kalau his itu apa? His itu mirip sama bar, tapi bedanya apa, Kak? Bedanya kalau his itu adalah untuk data yang numerik. Dia direntangkan supaya menjadi batangan-batangan ini. Jadi ini misalnya 10 sampai 15, kemudian 15 sampai 20, dan seterusnya. Kalau bar, itu yang di batangannya ini adalah suatu kategori. Misalnya, apa ya? Sehat, sakit, apalagi koma, ya. Kemudian stroke misalnya, begitu. Gitu ya, ya. Itu bedanya bar sama histogram. Kalau box plot itu apa, Kak? Box plot itu Ryan pernah melihat grafik seperti ini ya? Mana Kak? Nah, ini. Oh, yang di apa sih MTK gitu ya? Iya, ini Statistik kelas statistik 10. ya. Iya. Pernah melihat ini? Nah, Ini namanya apa ya? box plot. Udah Kakak sebut tadi. Box plot ya, betul sekali. Atau bahasa Indonesianya itu peta kumis ya. Jadi ini kayak nggak tahu ya asal muasalnya gimana. Cuman yang di sini ini nanti ini amat sangat bagus peta ini. Ini adalah mayoritas data, ini nilai minimum data, maksimum data. Ini apa namanya Yan yang titik-titik ini? Di ujungnya ya? Berarti yang bukan termasuk data itu. Apa? Enggak tahu ya. Lupa aku. Outlier atau Oke. pencilan. Iya, Oh, nice. Kalau lain ya ini seperti biasa ya. Oke. Nah, sekarang when should a histogram be used to visualize your data? So, demonstrates the distribution of values for a specific attribute between the minimum and maximum values. Jadi, histogram itu bagus digunakan saat kita ingin melihat distribusi data ya, dari yang minimum sampai yang maksimum. Kemudian, apa yang kita pakai di parameternya? Tulis nanti his ya, ini harus string ya. Jadi nggak boleh nggak string. Nah, secara default nanti akan dibuat interval atau batangannya itu dengan 10 interval atau hanya 5 batangan. Ya tergantung misalnya nggak 5 ya, tergantung jenis datanya. Nah, ini dia Yan. Ya. Jadi Kakak mempunyai data, di data itu ada kolom size namanya. Ya, bilang aja df size, tolong buatkan grafik dot plot jenisnya itu adalah his. Nah, dia akan membuatnya secara default seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau Ryan berprofesi sebagai data analis, ya,
ini akan dibaca, ini maknanya apa? Itu yang akan di report ke atasan. Gitu ya. Hmm. Ya, makanya seorang data analis itu dia mencari hidden information di dalam data. Nah, ini. Ini kan kalau dilihat-lihat, oh menurun nih. Ternyata semakin tinggi ini sumbu X-nya, semakin tinggi sumbu X itu yang ini, semakin tinggi ukuran, ternyata frekuensinya itu semakin menurun. Apa yang kita simpulkan? Ya berarti kalau size ininya semakin kecil, yang memilih ukuran ini tuh semakin kecil gitu. Dan kebanyakan milihnya antara 0 sampai 20. Gitu ya. Gitu kira-kira. Ya. Jadi ini kita berbicara penggunaan dulu, kita belum berbicara analisisnya gimana. Oke kan? Ya, Aman? aman. Oke. Nah, sekarang selanjutnya, how can we change the number of columns? Nah, untuk misalnya saya hanya ingin janganlah 10 batang, Kak. Kalau 5 aja gimana? Kita dapat menambah parameter namanya bins ya. Bins Hmm. ini gunanya apa? Bins ya, bins. Bins ini kakak nggak tahu tapi Ngambil rata-rata dari yang sebelahnya gitu. no. Kayak yang tadi itu kan ini batangannya doang ya. Yang tadi ini 10 batang nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke. Nah sekarang misalnya Ryan ingin, saya nggak ingin 10 ah. Saya ingin melihat distribusinya supaya lebih jelas. Saya ingin 30. Pakai parameter bins. Ya. Di mana bins ini nanti sama dengan bebas. Kalau di sini kan 5 berarti dia 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Paham? Yuk. Oke. Selanjutnya, when do we need to Tapi Kak, change benar Kak. Benz itu yang bisa mana? buat yang angka lebih gede gak berarti? Ah, Kayak digedein dari data aslinya. Atau iya, misalnya, bisa. Maksudnya data asli yang mana dulu? maksudnya kan datanya cuma 10 bar doang. Tapi Hmm. yang pakai Binsnya aku minta lebih banyak gitu. Bisa Oh kali ya, ya. iya. Tapi untuk di ini yang notice 10 bar itu bukan data orinya. Itu nilai default. Maksudnya kalau Ryan nggak men-setting bitsnya, dia akan ke 10 memang. Gitu. Paham? Itu bukan bukan ori maksudnya. Jadi Oh, bins ini bebas kita maunya berapa aja. Tapi kalau nggak disetting mungkin Ryan lupa, ya dia akan 10. Kalau nggak salah 30 sih ya yang defaultnya. Gitu. Kalau mau 50 juga silahkan. Gitu ya. Clear? Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Apa? ya Kak. Oke. Nah sekarang, when do we need to change the number of columns? Nah terkadang, by changing the number of columns, we can see fluctuations in values. Jadi, fungsi utamanya adalah kita mendapatkan informasi sebenarnya ya. Dengan menambahkan atau mengurangi binsnya itu kita ingin informasinya. Kalau mungkin 10 itu kita mendapatkan, oh ini nggak jelas ya. Fluktuasi itu. Tahu fluktuasi itu apa ya? Seberapa banyak datanya itu kayak naik turunnya gitu. Iya, naik turunnya lah ya. Kalau Hmm. 10 ternyata saya nggak bisa dengan jelas menyimpulkan bahwa ini turun. Karena di sini, di bins yang terakhir ini, dua terakhir ini seolah-olah fluktuatif, ya, naik gitu, Ah, ya, ah, seolah-olah naik. Tetapi saat saya mengubahnya ke 5, oh data ini memang secara umum itu turun. stabil ya. Iya, Stabil. ya. Jadi kita Oh, dapat jadi dengan lihat kalau datanya itu lebih stabil tuh berarti datanya lebih apa ya lebih kredibel gitu atau gimana? iya, bukan bukan lebih ini, tapi kita dapat menyampaikan informasi ini, kesimpulan ini gitu. Misalnya, Ryan sebagai data analis, ya, kemudian dapat informasi dua nih datanya. Pertama yang ini, kemudian yang ini. Nah sekarang Ryan lumayan lah, udah jago banget data analisnya. Ryan menyajikan dua ke ke atasan manajernya, yang ini pertama. Dan Ryan bilang ini secara umum Pak turun gitu, atau ini secara umum Bu turun.
karena datanya seperti ini. Tapi dia bertanya, loh, ini kok saya melihat ada fluktuasi di sini. Seolah-olah apa yang Anda simpulkan itu salah sebenarnya gitu. Nah, Ryan bisa kayak apa namanya? Mengekspansi bahwa oh begini Pak. Ini memang secara apa kasat mata begini kalau kita atur binge-nya itu secara detail. Tapi kalau kita mengambil garis besar tren dari apa yang di perusahaan kita gitu. Dia akan seperti ini. Ketika diubah binge-nya menjadi 5, dia akan turun ternyata. Gitu. Nah, nanti barulah dia mungkin oh, saya terima sekarang. Mungkin gitu. Gitu ya. Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jangan sembarangan mengubah 10 ke 5. Itu ada ilmunya. Dan apakah didapatkan? Nanti kalian akan pelajari lebih dalam kalau mendalami bagian data analis. Ya, ya ada banyak lah ya kan. Path-nya itu data analis, data scientist, kemudian game developer. Kakak nggak tahu. Web developer. Ryan yang mana kakak nggak tahu. Ya, gitu ya. Ini dasarnya doang. Nah, kemudian, how can we assess the distribution of values in this case? Nah, untuk dapat melakukan misalnya saya ingin melihat distribusi dari kolom harga, price. Tapi tolong yang ini saja. Saya ingin yang berbayar saja tipenya. Ya, kita dapat melakukannya seperti ini. DF, kolomnya price. Tapi saya ingin menspesifikkan, tolong ya, hanya tipe yang berbayar saja. Nah, penulisannya begini ya. Ya, gini. Nah, Oh, uh, I hate uh, uh, this uh, uh. price. Oke, kemudian dot plot kan his. Nah, ternyata untuk jenis data yang seperti ini, histogram nggak cocok. Ya, masa hanya satu batang kan aneh banget nih informasinya. Sehingga kita membutuhkan sesuatu yang lain untuk melihat melihat distribusi untuk satu jenis tipe pembayaran ya, yang berbayar atau nggak berbayar. Kita pakai box plot namanya. Box itu apa? Yaitu Ya. yang menampilkan seperti yang kakak bilang tadi. Jenisnya, parameternya, settingnya pakai box nanti ya. Nah, kemudian ini outliernya. Outliers, data that stands out among the total sample of values. Jadi seolah-olah outlier itu adalah apa ya outlier itu? Tapi emang Arti ada tuh yang di luar dari parameter ini kan yang lainnya. Kayak i di luar rata-rata gitu. Di iya luar betul. normalnya. Di luar rata-rata betul. Jadi outlier itu baik atau buruk ya? Em, Bisa baik bisa buruk. Iya, betul ya. Bisa baik, bisa buruk ya. Tergantung ya. Kadang kan di sekolah kita kadang melihat ada temen yang pinter banget, outlier dong kan. Nggak semua gitu. Betul? Ya, yang Ya. lain mungkin rata-rata. Ada yang kurang banget, outlier juga. Ya, kemudian ya rata-rata mungkin pas lah gitu. Outlier tuh kurang lebih seperti itu. Nah, ini dia. Jadi tampak outlier tuh yang titik-titik ini ya. Oh, sorry. Outliernya tampaknya yang titik-titik ini ya atau yang ini. Kemudian ini di sini data, di sini minimum, di sini maksimum. Di sini adalah mayoritas datanya. Kalau di tengah ini namanya median ya. Kalau ini namanya 75%-nya ya. Persentil ke 75 Hmm. kalau bahasa Cara semester. ngobain ini ya nih, gimana Kak? Ah? Oh, itu deh. Eh Cara ngobain yang kayak ya kan box plotnya ini ada yang dari 2 sampai 14 yang ini 0 sampai 400 gitu. Oh, caranya nanti setting Y-nya ini kan ya. Oh iya, Iya, kayaknya while sampai berapa gitu. buat aja while lim sama dengan dari 0 sampai 20. Nah, dia akan Oh, memperbesarnya so di zoom in itu di bahasanya. koma koma atau di dalam kayak ada kurung ini ada Apa yang tadi? penulisannya. Koma, koma ya. Koma 20 gitu.
Y lim, Oh, Y lim sama dengan gitu. Nol dari 0 sampai 20. Nah, gitu Yan. Oke, mantap pertanyaannya ya. Di zoom in ya bahasanya. Nah, ini dia tadi strukturnya. Persentil 75, persentil 25, median yang garis tengah ini. Rataan mungkin di sekitar, tergantung ya. Kalau dilihat kan berarti di tengah-tengah, di sini kan di sini ya. Nah, ini rataannya berarti tepat di tengah. Gitu. Ya. bentar. Oke ya. Oh, ini Oke, yang kuartil-kuartilnya ya? iya. Tahu kuartil itu apa ya? Iya, kuart kan berarti seperempat ya. Berarti Iya, ini dari kuartil 1, ini ah, kuartil 2, ah, ini kuartil 3, tiga. ini kuartil 4. Hmm. Tapi sampai biasanya 3 kuartil ya, nih ya. Nggak ada kuartil 4. Ketipu deh Raya. Gitu Kuartil ya. tuh ini ya? Hah? Yang ini apa sih? Yang garis, yang box terus yang garis lagi. Iya. Yang enggak, ini kuartil 1 disebutnya, seperempat, ini kuartil 2. Kuartil 2 itu median ya. Bukan nilai Ah, bukan nilai nilai minimum ah. itu ya nilai minimum. Ini Q1, ini Q2, ini Q3. Gitu ya. Aman ya? Ayo resapi dulu mungkin. Oke, oke. Ya pasti Yang itu mana? median tuh di antara kuartil satu sama kuartil tiga ya. Iya, median tuh nilai tengah soalnya. Oke. Atau 50% data itu representatifnya di sini, di median. Nah, ini dia eh, tampak outlier begini, kemudian ini data yang keseluruhan. Nah, sekarang how do we outliers affect the quality of data research? Jadi outlier itu terkadang berbahaya untuk data, khususnya kalau kita membangun model ya. Karena apa? Yang pertama, outliers may occur due to data entry errors. Ini yang pertama ya, bisa terjadi error data. Sorry, karena outlier ini terjadi mungkin ya karena ya data entry yang error gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian outliers distort the result of statistical calculation. Nah, yang kedua ini artinya apa ya? Hmm, Distort. distorsi Iya, apa ya? tahu mendistorsi itu apa? Apa ya? Distorsi ya Terdistorsi. Ya kayak mengalami sesuatu hal yang tidak apa ya? tidak semestinya lah gitu. Kayak nggak normal lah gitu ya, terdistorsi. Outliers distort the result of statistical calculation. Ya, jadi terkadang outlier itu bisa kayak mempengaruhi mean, median, sama modus. Jadi yang semula nih misalnya Ryan punya nilai 90, 95, 99, 100, 90, 95, 99, 100. Dua kali begitu. Kemudian ada outlier tiba-tiba 30. Itu rataannya nggak bakal di 9 udah ya, tapi akan ke bawah gitu. Jadi Oh iya, mempengaruhi. kan satu nilai. Ya kayak misal kita punya nilai rata-rata Iya. kita bagus semua nih. Di Iya. nilai kita 90-an, tiba-tiba ada yang 40 gitu. Itu kan efek banget ya. Iya, Kalau ngefek banget. data doang bisa nurun Iya. berapa poin cuma gara-gara Ya, makanya kan kadang guru itu kan sering mengatakan rata-rata nilai kalian gini. Nah, itu bukan ke satu orang, itu untuk semua orang. Karena ada yang sumbangsihnya gede, ada yang sumbangsih nilainya kecil. Gitu ya. Ya, ya untung nggak berlaku sistem, nggak tahu ya kalau Ryan. Ya, dulu kan kita sering apa namanya kalau kakak itu sering belajar bareng tuh supaya nilainya tuh tinggi memang kelas kita. Gitu ya. Oke, and kemudian the presence of outliers indicates
irregularity in the sample and cast doubt on the data analysis result. Jadi apa namanya, kehadiran outliers ini juga mengindikasikan sesuatu hal yang ya tidak wajar lah gitu ya, sehingga ya pokoknya dia nanti berpengaruh terhadap data analisis datanya gitu, sehingga perlu kita treatment dengan benar gitu ya. Jadi enggak, apakah Kak pilihan yang terbaik itu adalah menghilangkannya? Tidak selalu demikian. Anda harus punya ilmunya untuk menghilangkan, menetapkan, ataupun mengubahnya. Gitu. Oke kan? Hmm. Oke. Kemudian, what should we do with outliers? Check if any errors were made when the data was entered, and then if errors are found, correct them. Nah, ini treatment, tapi ini hanya teori saja terkait treatmentnya. Kemudian ini, what should we do if the data was entered incorrectly? Make the decision to delete any rows containing outliers from dataset, and deciding whether to delete depends on the purpose of study and the amount of data. Nah ini dia seperti yang Kak bilang tadi. Kalau punya ilmunya untuk mendelete silahkan. Kalau enggak, tolong jangan lakukan sesuatu hal yang tidak kita ketahui lah intinya gitu. Kenapa? Karena data itu kan susah didapat ya. Jadi kalau udah di delete itu nanti sayang aja gitu. Dan efeknya besar terhadap ya apa namanya, kualitas kita sebagai seorang data analis. Kenapa Anda menghapusnya padahal Anda nggak tahu artinya gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Ya. Hmm. Oke. Nah kemudian ini case number one. We are a team of mobile app developers. The purpose of data analysis to study market features, target audience, popular genres, and price frequency of updates. Working condition to find our niche. Apa itu niche? Kakak nggak tahu ya? Niche itu kayak ini nggak sih? Kayak spesifikasian kita gitu. Oh, kakak Jadi nggak kita tahu ya? lebih, misalnya kita lebih bagus dalam hal ini, Hmm. berarti misalnya Oh iya ya, I analisis see. tentang materi yang kita tahu tuh tentang apa ya? Misalnya kita tuh emang lebih paham sama data yang kayak tentang suatu topik dibanding topik lain. Jadinya kita Oh iya ya, eh, I see. bedain efeknya terhadap eh, lebih lebih paham lagi dibanding kayak gitu. Makanya kalau kita datanya emang kita nggak tahu ya jangan datanya yang kita lebih paham lah maksudnya gitu kan. Iya iya, oke, I see. It's important to have data on both expensive and budget apps. Crossfit outliers should be left in. Oke. Kemudian kasus, oh ini kasus-kasus ya. Nanti yang Oh, mana? Iya. jadi buat beda-beda kasus. Tadi yang pertama Pak? We mobile app developer. Oh iya iya. Oke. Kemudian yang kedua ini advert advertise our products in app to select suitable app. Oh, ini untuk ini pengiklanan ya. Jadi yang mana? Dia konklusinya harus with outliers need to be deleted and or consumer only use budget app to find on. Oke, kenapa Yan kira-kira sekarang kakak tanya? Kenapa yang pertama ini di delete, kenapa ini yang nggak di delete gitu? Kenapa itu gak di dalam? Saya yang pertama beradvertisement itu karena eh kita bilangnya To find. to find apa? To find a niche in the market ya. Iya. Jadi oh oh iya iya iya. Kenapa? Ya karena ya semua data itu perlu ya di sini, dia akan ingin melihat apa Ini di namanya? marketnya itu Ini nih mungkin target ada misalnya audience kalau ada niche yang lebih yang outlier lah ya. Itu iya penting gitu ya. Penting karena kita ingin melihat mungkin perilaku dari customernya, mungkin ya audiensnya mungkin ini. Itu makanya kan siapa tahu ditetapkan. kan lagi trending ini. Kalau ada Iya, outlier yang lagi ini kan itu bisa jadi sebuah tren.
yang belum terlalu ini tapi bisa jadi makin Iya, orang-orang bisa betul, kapitalisasi di itu kan jadinya. betul. Ya itu nanti ilmunya seperti itulah ya. Kenapa Hmm. ditetapkan, kenapa di delete gitu. Nah ini Kedua to select suitable app. Ah ini yang terbaik aja ya, yang maksudnya yang kan kita pengen nyariin iya. Kita nggak membutuhkan outlier dalam hal ini. Maksudnya ya pilih aja yang banyak dipakai orang gitu. Nggak perlu ya ini. Makanya di delete aja outlier. Okay, when performing analysis, we open story to the relationship between data. How can we show the relationship between indicators? Nah, sekarang kita berbicara tentang scatter plot ya. Sebenarnya apa itu scatter plot? Apa bedanya sama yang lain? Kalau yang lain itu tadi kebanyakan kita melihat distribusi datanya ya, kayak sebaran datanya itu gimana gitu. Sehingga kita ambil ya informasi tersembunyi di dalamnya. Nah, sekarang kalau yang satu ini dia melihat hubungan antara dua variabel. Nah, contohnya di sini. Kakak punya di sumbu X suatu data dan di sumbu Y suatu data. Dan mendapatkan scatternya seperti ini. Scatter plot itu kayak titik-titik gini ya. Nah, jadi ya 0,010 bedanya apa kemudian ini. itu bukan ada dot plot bedanya itu Enggak, mau dot plot nggak ada namanya dot plot ya, namanya scatter plot. Ya, Yan ya. Ya, seperti ini scatter plot kurang lebih. Nah, sekarang ini caranya nanti membuatnya pilih dua, kemudian mark the point on the coordinate. Nah, ini nanti bukan kita yang melakukannya, tapi programnya langsung ya. Kemudian evaluasi apa namanya? Eh apa sih hubungannya? Kemudian ya apa kalau nanti apa mendekati garis imajinernya berarti itu semakin bagus datanya. Kalau enggak berarti tidak ada relasi, no connection. Nah, contohnya sekarang gimana cara pembuatannya? Cara pembuatannya begini. Dplot ini X kolom pertama, Y-nya kolom ini, K-nya diaturnya scatter. Nah, kemudian begini nanti kurang lebih. Nah, ini artinya apa kalau begini? Artinya adalah saat kita ingin menginterpretasikannya ada dua cara ya, tapi tiga jenisnya. Yang cara pertama itu adalah eh ya langsung seperti ini ya. Jadi garis yang ini kan nggak ada nanti ya di apa namanya di hasil pokoknya codingan kita kita itu bayangan kita aja ya apa? itu bayangannya aja ya Iya, ini hanya garis garis hayal. yang dari saya. Iya, maksudnya itu nanti Garisnya itu harus lurus atau bisa berlengkung atau gimana gitu kak. nggak harus nggak harus lurus. Tergantung dia mayoritas datanya itu gimana. Contohnya kan ini bisa sebenarnya kita ngebuatnya begini, ya. Kemudian yang ini begini juga bisa. Yang penting adalah ada dua jenisnya, positif, negatif, itu aja jenisnya. Sama tidak ada korelasi. Sorry, tiga. Ya, jadi kalau dia, jenisnya itu ada dua yang tadi kuat dan lemah. Ya, kemudian ininya nanti ada tiga. Yang pertama dia positif, kemudian negatif, kemudian dia nggak ada relasi sama sekali. Contohnya gimana Kak? Nah ini contohnya relasinya kuat. Hubungan antara dua data ini kuat, dia akan miring begini. Entah ke kiri atau ke kanan. Kita belum berbicara positif negatifnya. Ya, miringnya pokoknya sempurna lah gini. Ya, gitu ya. Hmm. Nah, kemudian dari mana saya menentukan sempurna atau enggaknya kan saya tinggal membuat garis lurus. Ya, Hmm. garis lurus yang kita buat itu titik-titiknya harus kayak semakin mendekati garis lurus ini, gitu. Hmm. Ya. Kemudian yang Pokoknya harus kedua, mendekati garis itu kan ya. iya, garis hayalnya itu semakin banyak titik yang mendekati garis hayalnya itu semakin bagus. Kemudian yang kedua dikatakan weak connection. Relasinya ini lemah ya. Kenapa? Saat saya membuat garis lurus ke sini,
ternyata ya jarang-jarang ya. Maksudnya semakin jauh gitu. Apalagi ke kanan ini ya. Ke kiri aja gitu. Apalagi ke kanan nih, makin jauh yang ini nih. Ke sini nih. Ya kan? Betul? Ya ini mungkin dekat tapi kebanyakan jauh gitu. Kacamata saya. Paham ya? Halo, halo. Ya, Pak. Paham? Ya Kak, Bang Kak. Oke, yang ketiga nih nggak ada koneksi sama sekali. Mau ke kiri, ke kanan sama aja. Ya, dia sama-sama nggak ini. Ke kiri, ke kanan lurus. Dia sama-sama banyak yang jauh lah. Yang dekat cuma beberapa titik gitu, yang di garisnya. Gitu Yan. Oke. Oke, nah sekarang ini dia scatter untuk yang dua jenis tadi. Ada hubungan yang positif dan negatif. Bukan toksik, tapi hubungannya memang disebutnya negatif. Ya. Oke. Untuk yang pertama ini, ya, disebutnya positive direction. Jadi dia berkorelasi positif. Artinya apakah semakin tinggi nilai X-nya, dia akan semakin tinggi juga nilai Y-nya. Kemudian yang negatif, dia berkorelasi negatif dikatakan begitu jika kalau Y-nya X-nya semakin tinggi, Y-nya itu semakin kecil. Y-nya semakin kecil, X-nya semakin kecil, Y-nya itu semakin besar. Gitu. Ya. Kian, aman? Ya. Nah, kemudian ini kalau nggak Aman. ada korelasi sama sekali disebutnya konstan ya. Apa maksudnya, Kak? Oke. Jadi, Ya, benar. seberapapun besar nilai X-nya, gitu ya, meningkat sampai nggak ada ujungnya lah gitu. Dia nilai Y-nya itu tetap di sekitar sini. Nah, kayak nggak berubah, nggak bertambah, nggak berkurang. Tapi tetap aja gitu. Di sekitar sini. Seolah-olah konstan gitu. Tetap aja gitu. Gitu, Yan ya. Jadi ingat ya ini juga meskipun garis hayalnya begini, semuanya mendekati garis hayal, tapi kan ini tidak menyebabkan perubahan di nilai Y-nya. Makanya disebut ya ini apa zero direction ya. Jadi hubungannya itu sebenarnya nggak konstan gitu. Nggak ada hanya satu pihak yang bergerak. Pihak yang satunya itu kayak diem-diem baik dia. Nggak tahu. Oke? Ayo tanya dulu mungkin. Mau bertanya mungkin? Em, Paling Yang mana? apa Ini ya? nanti yang part satunya itu kita ada soal-soal ini sih. Apa namanya? Teori. Nah, kemudian ini dia Yan, ada dua tipenya, linear sama non linear, ya. Linear itu apa Kak? Dia yang kayak garis lurus gitu. Apa namanya? Bukan garis lurus, tapi hubungannya itu bisa dikatakan kayak garis lurus biasa gitu. Jadi misalnya nih, Kakak punya data titik-titiknya seperti ini. Nah, kita bisa representasikan hubungan mereka itu lurus saja gitu. Nah, kemudian ada data yang non-linear, yang artinya garis imajinernya itu memang nggak mau lurus gitu. Kalau begini, yang ini banyak yang menjadi residunya nanti, ya. Kemudian kalau begini, banyak juga yang menjadi residunya. Kalau begini, ya banyak juga. Kalau begini, banyak juga. Nah, sekarang kita coba yang non-linearnya, ternyata kita peroleh garis seperti ini. Gitu, ya. Oke. Nah, sekarang mungkin Ryan bingung yang tadi itu terus kenapa yang no correlation itu? Itu memang nggak ada korelasi nih ya. Kita pakai non-linear juga gini-gini apa nih susah banget ini nih. Ya, Ryan, kita pakai mau gimana coba nih? Tetap nggak ada korelasinya ini ya. Nah, Ya. di matematis kurva yang begini aja udah ini kan X kuadrat ya. Yang Ah. begini, apalagi yang begini apaan ini Yan? Ini udah kayak Eh, bagaimana bentuk ya kurang lebih seperti itulah ya. Oke. Oke. Nah, sekarang ini pie chart. Pakaiannya nanti parameternya namanya pi.
Kemudian suppose there is a column in the data frame with the name of season, bla 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 bla. Nah, kemudian ini cara nanti kalau pie chartnya agak spesial ya. Kita nggak bisa langsung melakukan depth season gitu ya. Session. Depth ini kemudian langsung diplot. Nggak bisa. Kenapa kira-kira? Pie chart itu adalah untuk data yang tipenya kategori. Sehingga dia harus menghitung dulu jumlah setiap kategori. Nggak ngerti, Kak. Gini, misalnya Ryan punya data, jangan season mungkin ya. Data apa ya? Dua data ya. Yang satu ini adalah apa? Misalnya data makan lah ya, atau gizi. Ini angka nanti ya dari sini sampai sini ke bawah. Kemudian sekarang yang satunya ada data jenisnya, stunting atau tidak. Jawabannya nanti ya, tidak, ya, tidak gitu. Nah, sekarang saya ingin memplot berapa banyak yang stunting, berapa banyak yang tidak stunting. Kita nggak bisa pakai data ini secara langsung ya. Jadi harus dihitung dulu. Y-nya nanti akan menjadi misalnya 300, kemudian yang tidaknya menjadi 120, ya ini ya 1.200 saja lah. Gitu ya. Nah, sekarang untuk mendapatkan nilai yang dua ini kalau hanya dua kategori ya, ya atau tidak. Kalau bebas ya tetap. Kita Berarti, pakai value counts nanti. Nanti dia menghitungkan kita secara otomatis. Yang ya berapa, yang tidak berapa. Gitu. oh, Ya. Nanti kalau 5 oh, jenisnya, oke, oke, oke. ya dia Paham. menghitungnya 5 nanti. Nah, ini contohnya. Ya penggunaannya. Saya punya season ini, Data setnya season. iya, Ah, ada nanti variabelnya, sorry, nilainya ada fall, winter, spring, dan summer gitu ya. Kemudian ah, kainnya pie. Nah, dia dihitung dulu, semuanya ini dihitung dulu, yang fall berapa, winter berapa, spring berapa, di sini dia menghitungnya. Kemudian ah. divisualisasikan, kainnya sama dengan pie. Nah, Oh, bisa maksudnya, langsung. iya, langsung. Cuman maksudnya maksud kakak tadi gini ya, nggak bisa Ah, langsung begini nih, nggak bisa langsung depth season dot plot, nggak bisa langsung begini, dia error nanti. oh iya, soalnya kan itu belum dihitungin per yes sama yang ini. Itu kalau value Iya, cost otomatis gitu. iya kalau pakai value counts-nya ini kehitung otomatis. Oh, Oke Yan, aman? Ada pertanyaan? masih Kak. Aman? Paling aku ya sih kalau coding kan aku suka lupa-lupa Oh iya, ininya, kalau kalau itu memang harus sering latihan nih. Kakak juga gitu ya, tidak ngetik code. Ryan doang. Nah ini dia kalau banyak dia langsung Hmm. menghitungkan jadi nggak usah repot lah ya. Nah sekarang ini misalnya ada banyak dia di kategorinya ini ada banyak sekali jenis data. Saya ingin mengambil 5 sampai 6 kategori saja. Gimana caranya? Oh nggak ditampilkan di sini ya ternyata. Kalau ada banyak kategorinya ya, pilihan kedua pertama ambil 5 sampai 6. Di sini nggak disebutin, kakak aja yang sebutin. Pilih aja 5 tertinggi. Loh, caranya gimana, Kak? Sort dulu nanti. Sorted atau dot sort. Sorted nilai ini. Yang ini di sort, kemudian di plot. Gitu ya. Setelah di plot, ambil 5 pertama doang. Berarti ya 5, sorry. Titik 5 pertama. Ini caranya. Ya, kurung siku titik 5. Nah, sekarang kalau nggak mau semua kategori dimasukkan, kita mempunyai opsi selain pie, namanya bar age, ya, bar atau bar age. Nah, sekarang gimana bentuknya? Kalau bar itu yang tadi kakak bilang, dia nggak ada haknya gitu ya, dia batangnya ada di sumbu X. Nah, penggunaan cara makainya gini, sama kayak ini, kayak pie, cuman digantinya kain sama dengan bar. Kalau bar age itu nanti dia akan beginian. Nah, ini lebih clear kan? Betul nggak?
Ya karena lebih besar juga sih. Nah, jadi itu ya, beda-beda orang yang mana lebih enak dipandang gitu. Silakan saja. Kemudian ada parameter namanya peak size. Ini untuk kanvasnya mau saya besarkan. Ukurannya 8, panjangnya, tingginya 5. Gitu. Oke kan? 8, 5. Oke? Aman? Ya. Oke. Nah, kemudian selain kain, peak size, grid, kita juga punya sesuatu apa? Selain kain sama peak size, ada juga parameter namanya grid. Nah, grid ini nanti akan memunculkan ya gridnya gitu. Kalau terus dia akan munculin garis koordinat-koordinatnya ini. Kalau poles dia nggak munculin. Gitu Yan. Ya, nah ini dia contoh penggunaannya. Kalau mau nggak pakai value count bisa pakai group by. Nanti saya ingin melihat min setiap apa namanya rataan setiap kategori aja gitu misalnya, bukan jumlahnya. Bisa seperti itu ya, dan nanti muncul seperti ini. Oke kan. Eh ya bisa juga pakai pivot table ya, mengkombinasikan sebelum-sebelumnya lah ya. Kemudian layout ini adalah yang angka yang pertama ini. Layout kan ada dua angka. Angka yang pertama ini menggambarkan berapa banyak eh apa namanya barisnya. Ya, kalau misalnya kakak bilang 1,2 berarti barisnya ada satu ini, satu baris doang ini. Kolomnya ada dua, sebanyak dua tabel gitu. Kalau 21 berarti nanti dia ke sini ya. Ada dua baris, ini yang pertama, ini yang kedua. Cuma satu kolom. Ini artinya ke bawah yang ini. Gitu ya, Hmm, aman? aman. Ya, hanya itu sih ya yang jadi ini. Nah, di yang kedua ini agak berat ini nanti. Kakak, kenapa Python Pro hanya 1 jam ya untuk yang private? Nggak tahu juga. Oke, Yan. Sekarang Ryan yang share screen. Kita jawab bareng aja lah. Ya, yang bagian satu. Teori sih ya. Teori. Ya, Ayo. ada Kak. Oke. Gimana? Ini ya. Udah ada dua ya di sini ya. Pak, yang ini bukan. Yang mana? Yang Nah, data visualization. Iya. Oke, Yan. Silakan dicoba dulu sekali. Nanti kalau ini kakak ini. graphs tadi. Nah, box with a mustache. Box plot kan. Nah, linear graph. Kalau ini box plot. Iya. Box Martil plot itu kan. median lower betul. Bar Kemudian chart itu ada. bar chart itu apa ya? Bar ya. So, Di shows ini bukan. di degree of connection bukan jelas. So, the distribution jelas bukan. Relationship between two parts. Mana? Bentar, bentar. Between parts. Relationship between two parts itu masa box plot? Masa bar plot? Kalau scatter Scatter. plot kan connection Iya. kan. Oh, beda ya. Iya, berarti itu ya benar. Bar chart itu yang store the relationship between two parts. Oke.
Agak aneh ya. Interval kan ini kan connection tadi yang strong connection weak connection gitu kan. Iya. Pie chart berarti compare one value to another kan ya. Pie chart Bentar, bentar, se bentar. yang pie ya. Pie kan bentuknya yang bulat itu. Iya, betul. Terus ininya Ada nilai-nilai persentasenya. sentasenya Kira-kira ya. yang mana? Hmm. Ya benar ya, used to compare values with another. Apa Iya. linear graphs? Bener ya. Oh iya, iya. Kalau linear, Bentar. Linear tuh iya, ini ya. Berarti maksimum iya. minimum. Terus histogram ini. Oh, Eh, salah ya. Kalau histogram oh. itu show the change ya, ke bawah, paling bawah. Uh, Tadi Rian nge-lag Rian. enggak, Ya tadi itu, aku udah ini apa? masa salah? Iya, beneran. Sorry, distribution maksudnya. Aduh, kalau Oh, distribution. Oh iya, iya. kemudian line Ya. graphs tuh Oh, pie chart harusnya ini ya. eh kak nggak yakin ya. Parsnya ini soal ini kayak ambigu banget parsnya part apa ini? Iya ya, tapi coba aja pie chart ya. Between parts dibilang Part iya. iya. Linear graph Aneh. Yang lain itu ini yang sih terakhir. overtime ya Iya, kan? Ini overtime, yang betul. overtime baru ini yang mainnya harusnya. Nah, aneh banget ini beneran dah. Ayan, ini Ini apa? kan plot, Betul. Ya. ini bar apa histogram? His, kalau nyambung Bentar. itu Oh his ini ya. Batangnya kalau nyambung mark itu his. additional parameters of the plot. Apa tadi Kak? Kalau nyambung batang-batangnya itu his ya. Karena ada Oh nyambung itu frekuensi di sana. Iya. Bentar, ini tapi Bin mark the additional parameters of the plot needed ada method. dua atau lebih jawaban tuh. Oh berarti oh iya, iya, iya. Kayaknya. Salah, Eh, bukan kayaknya bukan bar. Bentar, bentar. Oh iya. His, kayaknya his. Kemudian coba perbesar gambarnya, Yan. Berapa banyak batangannya itu? dua, oh lima. Iya, itu. Oh beans ya. Oh iya, iya. Iya. Ini Ah, kain ini pie. mudah nih, Pai. Hmm. Plot kan? Oh, Plot bentar. Apa nih? polygons juga butuh kan? Butuh plot, Polygons ya. juga butuh. Pelicans, iya. Lupa itu cuma yang di apa tuh yang bentuk tabel kan? Pivot table juga. Jadi ini doang kan? Iya. Eh, Pivot enggak kayaknya pivot. Yang group by tapi iya. berubah iya. Ini berarti gini. Iya, group by count kan kita bisa gitu. Coba. Ya, yang plot yang Hmm, salah. kok aneh banget? Hah? Select Kan all methods you can use to get the data to construct. Oh, to get the data aja ya. Enggak. all get the data. Ah, harus lihat Iya, soalnya juga ya. Choose the correct enggak code to ini ya. construct. Oke, cus Ini gimana? kan ini kan gak nyambung berarti bar. Ini Hmm, Rusia. bar ya itu bar. Tapi Sabar. ada masih yang ini. Apa kira-kira? Coba perhatikan Bentar. Kan gambarnya, Delta. garis-garisnya coba. Ada parameter lain yang harus kita tambah supaya muncul garis-garis itu. Oh berarti Namanya apa? grid ya. Iya, betul. Grid. Iya, betul. Oh, Iya, oke. nice. Kemudian fill in the to create yang dibutuhkan ini untuk membuatnya. Pertama X-nya kan X-nya 5. hmm. Oh, Y-nya bukan, bukan, bukan. Nama variabelnya bukan nilai akhirnya. Apa nama variabelnya? Oh, rating kan. ya, X rating sama number of genres. number of
Change. Ini juga kan. Iya. Terus Kemudian apa lagi? Kainnya apa N-nya kira-kira apa ya? ini? Scatter. Scatter ya. Iya. Tapi titiknya gini banget. Iya itu artinya korelasinya. Tulisannya gini kan? Iya betul. Oke. First method should be applied to the original data frame. Nah sekarang Oke. ayo yang mana ini? Harus dilihat ya semua parameter lah. Dilihat nih ya. Fall, summer, winter, spring. Ini free, ini paid. Tanya apa? First method should Ya be di applied to the ya original data frame before. constructing Hmm, the diagram. Untuk membuat group ini by paid apa? pakai Kan? group Group by by type kan? atau value count. Itu maksudnya. Atau pivot table. Oh, Kalau kalau seperti ini, dia membedakannya itu make udah ke pivot bisa ya ini. pakai. Group by nggak bisa Hah? pakai Ini ini nggak bisa. group by. Iya, Berarti susah deh. pivot, pivot table. Ini pivot Value count, table. iya. Kalau value count itu nggak ini ya. Dia hanya di ini bar tapi nggak bisa itu nggak bisa membedakan nanti gitu dia. Jadi pivot table, coba deh. Eh, ah, Tara. masih nggak paham ya. Ya, jadi kalau bar bar itu kan, sorry, kalau value count itu kayak menghitung nilai dari setiap kategori, ya. Nah, tapi di sini dia menspesifikkan bahwa coba klik gambarnya. Aduh, nge-lag lagi. Nggak bisa ini nggak bisa. Lagi. Nggak bisa dicek cek. Klik yang, klik klik. Masa nggak bisa diklik? Nggak bisa kalau yang di open new tab juga bisa. Nggak bisa ya. Eh, Mas, masa sih nggak bisa di. Aduh, coba refresh, refresh coba. Coba. Aneh banget nggak bisa ya. Coba. Aman, aman. Tapi kan ini kan kalau summer, winter, sama spring. Terus jadi ini yang free sama yang paid. Coba di zoom aja ya, bisa nggak di zoom aja? Tak jelasin. Nah, Widih, maksimum. Nah, ini kan kalau kita pakai value count itu nggak ya bisa, cuman dia akan menghitung spring, winter, summer sama apa itu fall ya. Itu aja Oh, yang dihitung. Nah, sekarang kan dia membuatnya di sini menjadi dua eh, plot ya, free sama fade. Nah, itu nggak bisa. Value count sebatas menghitung apa yang ada di sumbu Y-nya itu. Ya, nggak bisa membedakannya menjadi free sama fade. Nah, sekarang kita ya. pakai grup, sorry, eh, pivot table, ya. Pivot table itu nanti dia membedakan ya. Oh, Anda maunya yang mana gitu, berdasarkan apa. Ini mungkin harus kakak share screen lagi. Ini kakak yang nge-lag atau Rian ya? Ryan. Enggak. Enggak kan? Ya gitu ya. Jadi dia eh pivot table itu dia mempersiapkan datanya supaya dibentuk seperti itu. Jadi nanti ya ada indeks, kolomnya maunya apa, kemudian value-nya apa, kemudian Di kalau fungsi. grup by itu cuma bisa di grupan, di grup semuanya, tapi nggak bisa fall summer winternya. Nggak tahu, soalnya cuma free sama paid doang kan. Iya, bisa Kalau yang value count cuma tahu angkanya doang kan per ininya. angka. Iya. Kalau yang itu nanti berdasarkan apa itu nama.
sumbu X-nya. Prepaid itu apa nama sumbu X-nya? Nggak tahu saya. Kelihatan juga sih. Nggak kelihatan. Ya, nanti Hmm, dipraktikkan mungkin ya supaya ini seru lah gitu. Nah, kemudian ini masa nggak nah ini nih tadi. Nah, gini ya. Ini nggak tahu kita apa nama sumbu X-nya nggak diperlihatkan. Nah, sekarang apa nih yang benar kira-kira? ini kan ini berarti pakai pivot table ya. Iya, pivot yes, tapi nggak make ini, nggak ada di situ. Dia bilang parameter apa aja di situ. Share Subplots, ya kan. apa ya? Share itu kakak lupa. Berarti Y-nya sama gitu, pakai yang sama kan share Y, mungkin Ah, Y. itu. Betul, betul. Ya, share Y, betul. Y-nya sama yang dipakai, centang aja. Oh, oh ini pakai yang di sini sama di sini pakai yang sama ya ya. Ya, I-nya itu tuh yang fall, summer, winter, spring. Itu kan satu Y gitu. Itu Oh, maksudnya. iya. Satu Y. Kemudian subplots true. Yes, kita soalnya membuat layout nanti ya. Kalau Dia subplotsnya juga true, tahu. grid-nya true. Kind-nya ya jelas bar age ya. Nah, Oh, sekarang di itu berarti terakhir. apa bar H tuh ke samping. Iya, di samping. Hmm. Terus layoutnya apa nih? Layoutnya berapa kira-kira ya? Ini satu baris dua Benar. kolom atau dua kolom satu baris? Em, satu kolom kan bawah. Ini Iya, dua satu kolom. iya, satu baris dua kolom. Saya Ah, salah. Satu baris itu Yan. ini baris kayak maaf baris satu baris dua kolom. Iya, gitu. Oke. Oke, very nice Yan. Oke, Yan bentar lagi mau ngajar. Oke. Untuk selanjutnya, ini ada project sebenarnya ya. Aduh, kakak kirimin ini aja lah. Nanti visualisasinya seperti ini aja ya, ya. Eh, data yang. Nah, kemudian udah tahu cara make Google Colab? Eh, nah, gimana? Oke, ini Google Colab. Ketik Colab aja langsung. Oke. Kak, aku kan grup Chrome kan ini ya. Kalau aku close tuh selalu ininya hilang ya tabnya. Cara biar enggak hilang gimana? Tab, maksudnya? Ini kan tab-tab ini, tab ini. Cara biar pada enggak hilang gimana? Ini dah. Oh, nggak bisa ya. Oh, emang nggak bisa ya. Soalnya aku kan biasanya pakai Opera. Opera itu kan nggak hilang, nggak pernah hilang nih ya. Oh, nggak bisa kalau Chrome memang gitu. Cuman paling bisa bisa di ini sih ditaruh aja di situ yang di bookmark aja, bookmark. Bukan doang bisa ya. Iya, paling begitu sih ya. Alhamdulillah direkam. Saya pikir tidak direkam tadi. Oh, Ya, Wayan, sebagai bukti nih kadang-kadang gitu. ada laporan bulanan gitu. Gimana Kak cara makanya? Iya, jadi langsung notebooks. Itu tuh, new notebook aja langsung. New notebook. Kok Ryan nggak make collab ya? Ah, Nggak pakai Chrome. karena aku udah biasa pakai Opera. Oh iya, Chrome itu lebih ini dia. Lebih, ya nantilah ya Ryan rasakan sendiri saat udah ngambil Dulu aku ini. pakai Chrome, sekarang lagi pakai Opera karena ini WhatsAppnya bisa di hottab gitu di sebelah ditaruhin di apa di samping gitu jadinya lebih enak. Oh iya ya, I see.
Kan kalau biasanya kan WhatsAppnya gede, langsung dibuka gede. Kalau aku buka di sekolah tuh orang suka ngintip-ngintip kan orang iseng siapa tahu kan. Aduh. Oke Yan, itu yang sebelah kanan di X aja itu. Release notes-nya di X aja. Release notes. Oh, Udah. Nah, di sini nanti connect dulu ya itu tuh. Tekan tombol connect itu, tulisan connect kanan. Nah, di connect dulu habis itu baru deh start import semua library yang dibutuhkan. Import pandas SPD, import matplotlib, .pyplot, SPLT. Dan jangan lupa ini pakai internet ya kalau collab pakai internet. kok nggak semua ya? Hmm? Import matplotlib. Berapa typing speednya ya? Ini biasanya tuh lebih cepat, cuman karena kalau lagi Kenceng banget ya. malas jadinya WPM aku tahu kalau bahasa sebenarnya sih kalau kata-kata bisa, cuman kalau aku bukan jarang kurang biasa jadinya Iya ya, mana isi. ya? Iya. Ya kakak lihat udah biasa banget nih ya kayaknya. Hah? Keren ya? Iya maksudnya udah cepet banget sih. Oh, masa iya sih ini cepet? Iya. 300 ada nggak? Nggak nyampe lah. Paling paling 160, 170. Enggak. Kalau begini udah lebih tuh 150 Ah, kayaknya di atas coba lah. deh tes. Loh, masa nggak pernah ngetes sih? Kalau kakak rata-ratanya itu 175. Nggak, aku udah lupa. Aku udah 175. Oke, Iya, dikit. coba ya. Nggak ini. Iya. Oke, tiga, dua. Wih, per menit Ah, banyak banget nih. Wih, menurut ini 1 menit bisa berapa kata ya? Kita lihat aja ya nih ya. 10, 7, 5. Nah, aku ada lebih cepet lagi. Aduh, Dua. tuh berapa? Oh enggak, WPM. ini. Iya, beda satuan, tapi itu akurasinya tuh udah 80%, udah mantep tuh. Ya, coba dua lagi salahnya, Bu. Mantap lah ini. Keren, keren. Nah, aku lebih Ya. cepet lagi kalau bahasa Inggris. Soalnya kalau bahasa Indonesia aku jarang. Oh iya ya. Oke. I see, I Nah, see. kalau WPM ke apa? WPS ya? Eh, Iya, word per eh, second. Benar tadi. LPM kali ya, letters per minute. Apa? Eh, WPM itu CPM. CPM kali. WPM kan apa juga? Klik. Oh, oh Tuh iya kan? deh. Oh, CPM maksudnya Aduh, kakak. bus banyak banget. Teman saya ada 100 lebih kak. Oh, Aduh, aduh. teman saya ada Saya jadi 100. minder nih kalau gini. Aduh, saya harus banyak latihan kalau kayak gini. Kamu biasa Keren, soalnya kan keren, aku keren. pakai A laptop. plus ya, apresiasi buat ini. Mantap lah. Masih kak. Oke, Yan. Ini kakak bentar lagi mau ngajar ya. Hmm. Nanti kakak kirimin itu nanti dibuka di collab ya. Bentar. Itu udah sih tadi. Kemarin udah sih ya. Tapi ini buat lengkapin aja lah. Yep. Matplotlib. Stand up. Stand up. Stand up.
Oke Kak, Oke, kalau Alif. oke. Masih ya Bye-bye, Kak. Yan. Sama-sama. Oke Kak.